Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 9 April 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto depan Menteri hingga Kapolri minta mencatat ucapannya. Selanjutnya, gebrakan Deddy Mulyadi sikat aturan tak jelas bayar pajak. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kerja pemerintah anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh eselon 1 dan Dirut BUMN di Istana Merdeka pada Rabu kemarin. Dalam pidatonya di depan Menteri hingga Kapolri, Prabowo minta ucapannya dicatat. Prabowo mengatakan semua omongannya tidak hanya omong-omong atau janji manis saja. Prabowo menegaskan sedang merencanakan membangun 1000 desa nelayan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya punya data sumber-sumber baru 2-3 hari saya terima terus. Cadangan kita sangat besar. Saudara-saudara sekalian. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali. Dan kita bisa dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin dari batu bara. Dari singkong, dari jagung. Saudara-saudara, jadi 2 tahun lagi, saudara-saudara, 3 tahun lagi, ya you catat ya, catat. Ini kan ada rekaman. Apa Prabowo Subianto om dok, you ada rekaman. Semua yang saya sampaikan itu ada tolok ukur matematik. Saya katakan bahwa saya merencanakan akan membangun 1000 desa nelayan. Tahun 2026 ini, Desember 2026, kita akan cek, saudara, nanti bisa nagih ke Prabowo. Berapa desa nelayan yang sudah selesai? Jadi, berdiri di sini, saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Hal ini dilakukan lantaran dianggap mengabaikan surat edaran terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Usai menonaktifkan Ida Hamidah selaku Kepala Samsat Suta Bandung, Deddy Mulyadi langsung melakukan sidak ke Samsat Suta Bandung. Demul berharap surat edaran terkait kebijakan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama dapat diterapkan. Ban, bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Ya, Pak. Bisa, Ya, bisa. Ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana, Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian, satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten, gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh, gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya, justru dengan kita terhambat di sini, numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan, apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasara harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasara harja. Apa dampaknya?
balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan jasa harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran, agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat. Kan uangnya jadi muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi. Penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada, kalau bilang perlu pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta, kita kejar 2 juta. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari, karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari, pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.